Shalom, kasih setia Tuhan memenuhi seluruh hidup kita. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana ada. Itu semua karena kesetiaan Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang hidup dalam kesetiaan. Wahyu pasal yang kedua ayat 10a dan c berkata demikian. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Di sebuah stasiun kereta api di Shibuya, Tokyo, Jepang, berdiri sebuah patung perunggu dari seekor anjing yang bernama Hachiko. Patung ini didirikan pada tahun 1934, namun hancur pada masa Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1948, patung yang kedua didirikan. Dan hingga sekarang, patung ini sangat terkenal di kalangan masyarakat Jepang. Patung ini didirikan di tempat yang sama yang menjadi tempat Hachiko menunggu tuannya, Profesor Hidesaburo Ueno. Pada tahun 1924, Ueno, seorang profesor di Departemen Pertanian Universitas Tokyo, mengambil Hachiko, seekor anjing jenis Akita, untuk ia pelihara sepanjang hidup tuannya. Hachiko selalu menyapunya setiap hari di stasiun. Di sebuah stasiun yang bernama Stasiun Shibuya yang tidak jauh dari rumah mereka. Kejadian ini berlangsung terus hingga Mei 2915 ketika Profesor Ueno tidak pulang ke rumah karena ia menderita pendarahan di otak dan akhirnya meninggal dunia. Ueno tidak pernah kembali ke stasiun kereta api tempat Hachiko setia menunggu. Selama 9 tahun, setiap hari Hachiko menanti kepulangan Ueno tuannya. Tepat di tempat yang sama ketika kereta api mestinya tiba di stasiun itu. Kelakuan Hachiko ini menarik perhatian para pengguna kereta api itu. Banyak orang yang melalui stasiun itu pernah melihat Hachiko dan Profesor Ueno bersama-sama setiap hari. Mulanya, orang-orang tidak begitu senang melihat Hachiko di stasiun itu, khususnya mereka yang bekerja di situ. Namun pada tanggal 4 Oktober 1932, muncul sebuah artikel di koran terkemuka di Jepang, Asahi Shimbun, tentang kisah Hachiko. Tulisan itu mengejutkan banyak warga Jepang. Orang-orang mulai membawakan makanan untuk Hachiko setiap hari selama ia duduk menantikan tuannya. Namun pada 1932, salah seorang mahasiswa Profesor Ueno melihat Hachiko di stasiun itu dan mengikutinya hingga ke rumah bekas tukang kebun Profesor Ueno. Sang tukang kebun, Kikuzo Boro Kobayashi, menjelaskan latar belakang Hachiko. Setelah itu, sang mahasiswa menerbitkan tulisan-tulisan tentang jenis anjing Akita yang langka. Ia berulang kali mengunjungi Hachiko dan selama beberapa tahun kemudian menerbitkan beberapa artikel tentang kesetiaan yang luar biasa dari anjing tersebut. Pada tahun yang sama, salah satu artikelnya itu diterbitkan dalam satu koran paling terkemuka di Tokyo, Asahi Shimbun. Akibatnya, nama Hachiko jadi terkenal di seluruh Jepang. Kesetiaannya kepada tuannya dianggap layak diteladani setiap orang. Guru-guru dan orang tua menggunakan Hachiko sebagai contoh yang harus ditiru oleh anak-anak. Pada 8 Maret 1935, Hachiko ditemukan meninggal dunia pada sebuah jalan di Shibuya. Setahun sebelumnya, masyarakat membangun sebuah patung perunggu untuk menghormati Hachiko dan kesetiaannya kepada tuannya. Dan Hachiko sendiri hadir pada peresmian. Ini adalah sebuah kisah haru antara seekor anjing yang setia terhadap tuannya. Namun, kisah ini menjadi teguran keras buat kita. Sangatlah tragis rasanya jika kita sebagai makhluk hidup yang dianggap sebagai ciptaan dia. Apalagi firman Tuhan berkata kita diciptakan serupa dan segambar dengannya, namun memiliki kecenderungan untuk tidak setia. Tidak setia pada suami,
tidak setia pada istri, tidak setia pada pimpinan, tidak setia pada bos, tidak setia pada teman yang dianggap sahabat, tidak setia pada negara, tidak setia pada gereja, terlebih tidak setia pada Tuhan. Kesetiaan adalah kata yang sangat penting dalam Alkitab. Kata setia atau kesetiaan muncul sebanyak 487 kali di dalam seluruh Alkitab. Itu artinya Tuhan mau kita memahami dan mempraktekkan kata setia dengan baik dalam kehidupan keseharian kita. Kata setia atau kesetiaan sangat erat hubungannya dengan kasih. Dalam bahasa Ibrani, kata kasih diterjemahkan menjadi kesed, yang di dalam Alkitab bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan menjadi kasih setia. Mengapa demikian? Alasannya adalah kasih tidak bisa berdiri begitu saja tanpa kesetiaan. Artinya, tidak cukup kalau orang mengatakan, "Aku sayang kamu," tapi menunjukkan kesetiaan kepada orang yang disayangi itu. Tidak cukup kalau orang mengatakan, "Aku mencintai kamu," tanpa menunjukkan kesetiaan kepada orang yang dicintai itu. Dalam Alkitab, kasih Allah digambarkan sebagai kasih yang setia. Gambaran ini pula yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus tentang sang ayah yang menantikan anaknya yang sangat dikasihinya dalam perumpamaan anak yang hilang yang terdapat dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-20 sampai dengan 24. Sikap ini bertolak belakang dengan sikap anak yang pertama yang tidak senang melihat ayahnya mengadakan pesta besar untuk menyambut kepulangan adiknya yang telah lama hilang dan kini telah kembali. Kasih Allah yang digambarkan sebagai kasih yang penuh kesetiaan ini dilukiskan dalam ayat-ayat Alkitab seperti Mazmur 103 ayat 8 sampai 13 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 juga dikatakan, demikian firman Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Ayat-ayat inilah yang menjadi dasar lagu yang kita nyanyikan pada setiap kali menyebutkan kasih setia Tuhan. Kebesaran, cinta, dan kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan sungguh luar biasa. Setiap pagi dengan setia ia membuat matahari terbit untuk menerangi seluruh muka bumi dan menurunkan hujan yang membasahi bumi. Semua ini memberikan kehidupan bagi setiap makhluk. Tuhan menyediakan berbagai sumber makanan bagi kita manusia, sehingga kita harus bersyukur kepada-Nya. Di atas kita sudah melihat bagaimana Tuhan Allah yang kita kenal lewat Alkitab adalah Tuhan yang setia kepada kita sebagai makhluk ciptaannya. Di dalam Perjanjian Baru, orang Kristen lebih memahami kesetiaan Allah secara mendalam lewat kedatangan anaknya Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia dan melepaskannya dari kuasa maut. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Dari sini kita bisa melihat betapa besarnya kasih setianya kepada kita, kepada manusia ciptaan. Ada satu kisah yang dituliskan dalam firman Allah tentang seorang muda yang bernama Yakub. Yakub yang mencuri hak kesulungan Esau. Dalam Kejadian pasal 29 ayat 13 sampai 28 adalah kelanjutan kisahnya setelah dia lari dari Esau karena ketakutan sebab telah menipu kakaknya Esau. Setelah mendengar Esau bertekad untuk membunuhnya, Yakub disuruh ibunya Ribkal lari ke rumah pamannya Laban. Dan Yakub bertemu dengan Rahel yang berparas cantik, anak perempuan Laban. Setelah bekerja selama sebulan di rumah Laban, Laban menawarkan bayaran kepada Yakub. Yakub setuju bekerja untuk Laban tanpa bayaran selama 7 tahun lamanya. Syaratnya hanya satu. Setelah 7 tahun, ia diizinkan menikah dengan Rahel, pujaan hatinya. Namun Laban adalah orang yang licik. Setelah 7 tahun, Yakub bekerja. Laban memperdayainya dengan menyerahkan Lea, kakak Rahel, untuk dinikahi Yakub. Dalam hal ini Yakub kecewa. Namun apa boleh buat? Ia sudah resmi menikah dengan Lea. Lalu Yakub berkata, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah aku bekerja untuk mendapatkan Rahel darimu? Mengapa engkau menipu aku?" Namun jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini. Mengawini adiknya lebih dahulu daripada kakak. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Karena cintanya kepada Rahel, Yakub bersedia memenuhi tuntutan Laban itu. Karena itulah ia bekerja 7 tahun lagi untuk Laban. Baru setelah itu Laban bersedia menyerahkan Rahel untuk dinikahi. Yakub akhirnya menemukan wanita pujaannya karena dia setia. Kesetiaannya teruji saat dia harus bekerja selama 14 tahun, menunggu dan sambil bekerja terhadap pamannya Laban yang akhirnya menjadi mertuanya. Kesetiaan adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan keseharian kita. Kesetiaan ditemukan dalam hubungan antara seorang dengan orang lain, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan komunitas atau kelompok yang lain, dengan negara, dan juga tentunya dengan Tuhan. Kesetiaan dapat kita lihat dalam kesediaan seseorang membela atau menolong orang lain, mengasihinya, dan kesediaannya untuk tidak meninggalkan pihak yang lain. Semoga kita menjadi orang-orang yang berlaku setia, baik terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih kepada Tuhan yang telah begitu setia memelihara kita sampai saat ini. Amin.